Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan final ya, atau PPh final. Ya, jadi di sini sudah dijelaskan ya definisi pajak final. Jadi pajak final ini pajak yang statusnya itu sudah selesai ya ketika transaksi tersebut terjadi. Ya, artinya dia nanti tidak akan diperhitungkan lagi di pajak akhir tahun. Nah, kan kalau pajak-pajak nanti kan harus kita hitung lagi ya secara umum, nanti kita hitung lagi di akhir tahun kemudian dilaporkan ke Dirjen Pajak. Ya, makanya ada namanya SPT tahunan. Jadi SPT tahunan itu rekapitulasi pajak ya yang dibayar atau dipotong oleh pihak ketiga. Ya, jadi kita rekap semua, baik itu orang pribadi maupun perusahaan. Nah, untuk pajak yang sifatnya final, maka dia sudah selesai, artinya nanti tetap dilaporkan, tapi tidak perlu diperhitungkan lagi, ya. Sementara untuk pajak yang sifatnya tidak final, maka dia nanti akan diperhitungkan lagi. Ya, jadi pendapatannya dihitung lagi, berapa nanti pajaknya, kemudian dikurangkan lagi dengan pajak yang sudah dipotong dari pihak ketiga. Ya, jadi belum selesai urusannya untuk pajak yang sifatnya tidak final. Tapi kalau final dia sudah selesai. Ya, jadi nanti di akhir tahun cukup dilaporkan saja. Tidak perlu ada pembayaran lagi. Yaitu untuk pajak yang sifatnya final. Ya, jadi ketika sudah dipotong atau sudah kita dibayarkan, maka urusan kita selesai. Terkait pembayaran tinggal pelaporannya saja. Ya, nanti di akhir tahun. Nah, contohnya seperti ini. Ya, di sini ada beberapa jenis pajak. Ya, di sini contohnya orang pribadi. Orang pribadi ada PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, 24, 25. Ya, jadi kredit pajaknya di sini ada 5, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, dari seluruh kredit pajak ini yang sifatnya final itu adalah PPh ya, jadi yang tidak dimasukkan ya di sini ya. Jadi kredit pajak yang sifatnya final dia tidak akan muncul di kredit pajak yang di sini. Ya, jadi dia dikeluarkan. Ya, karena dia statusnya sudah selesai. Ya, jadi pendapatannya tidak dimasukkan lagi. Kemudian beban-bebannya juga tidak dimasukkan, pajaknya juga tidak dimasukkan. Ya, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan PPh final maka harus dikeluarkan. Ya, atau istilahnya dikoreksi. Ya, jadi dikeluarkan dari pendapatan, dari beban, kemudian dari kredit pajak. Ya, jadi tidak masuk ke sini. Ya, jadi ini contoh PPh yang sifatnya non final 21, 22, 23, 24, 25. Walaupun ada ya jenis pajak final di beberapa PPh ini ya. Tapi jumlahnya tidak banyak. Misalkan di pasal 21, 21 itu ada yang finalnya juga. Ya, tapi secara umum dia tidak final. Nah, kemudian macam-macam PPh final, ya ini ada pasal 4 ayat 2, ya ada pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh, kemudian ada pasal 15, kemudian ada PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Ini akan dibahas nanti di pertemuan selanjutnya, yaitu ada di PP 23 tahun 2018. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi yang perlu kita pahami adalah konsep dari PPh final dan tidak finalnya dulu. Ya, jadi nanti kalau teman-teman menemukan kasus, ya transaksi ini masuk ke transaksi apa? Final atau tidak final? Kalau final, berarti dia nanti tidak perlu diperhitungkan lagi ya di akhir tahun. Berarti statusnya sudah selesai. Cukup dilaporkan saja. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Ini mekanisme umum untuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Di sini ada PTC, ada PTD, ya, kemudian ada bank persepsi, kemudian ada kantor pelayanan pajak atau KPP.
Di sini PTC ya melakukan penagihan ya atas sewa tanah dan bangunan ke PT D. Ya, jadi yang menyewa di sini adalah PT D. Ya, PT D sebagai penyewa. Kemudian PT D membayarkan ya ke PT C ya atas tagihan sewa yang diberikan oleh PT C. Ya, jadi tagihannya itu 20 juta, namun yang dibayarkan ke PT C hanya 18 juta. Ya, kemana 2 jutanya? 2 jutanya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Ya, jadi PT D ini berkewajiban memotong. Ya, jadi dalam kasus ini yang menerima penghasilan dipotong, yang memberikan penghasilan memotong. Ya, jadi PTD memotong sebesar 2 juta. Ya, 2 juta ini dari mana? 20 juta dikali 10%. Ya, jadi tarif PPh atas sewa tanah dan bangunan 10%. Ya, jadi yang diterima oleh PTC adalah 18 juta beserta bukti potong. Ya, bukti potong atas PPh sebesar 2 juta. Ya, jadi nanti yang wajib menyetorkan ke negara adalah PT D. Ya, PT D nanti akan menginput ya ke aplikasi ISPT PPh pasal 4 ayat 2. Ya, jadi pelaporannya menggunakan ISPT. Kemudian sebelum dilaporkan harus dibayar terlebih dahulu. Ya, jadi PT D berkewajiban membayar atau menyetorkan ke negara dengan membuat kode billing. Ya, jadi sekarang nama aplikasinya e-billing. E-billing itu sama seperti e-filing ya, mereka dalam satu platform. Ya, jadi ketika kita mau bayar pajak, kita buat e-billingnya dulu. Ya, kita input e-billingnya, nanti keluar surat ya atau dalam bentuk elektronik, itu yang kita bawa ke kantor pos atau ke bank persepsi, atau kita bayar melalui mobile banking ya atau internet banking bisa ya. Jadi ketika sudah dapat kode billing tersebut, kita bayarkan, kemudian nanti kita akan menerima namanya bukti pembayaran. Ya, bukti pembayaran tersebut sebagai bukti bahwasannya kita sudah membayarkan atau menyetorkan pajak ke negara. Ya. Nah, ketika sudah dibayarkan, kewajiban selanjutnya ya, kewajiban PTD adalah melaporkan ya ke kantor pelayanan pajak. Nah, sekarang pelaporannya tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak. Cukup melalui internet ya atau online ya dengan menggunakan aplikasi e-filing. Ya, jadi kalau tadi untuk pembayarannya pakai e-billing, kalau dulu sebelumnya namanya SSP, surat setoran pajak, tapi sekarang sudah elektronik. Ya. Kemudian kalau sudah dibayar, dilaporkan ya dengan e-filing. Ya, jadi kewajibannya melekat di PTD untuk memotong, kemudian membayarkan atau menyetorkan negara, kemudian melaporkan. Ya, jadi PTC sebagai penerima penghasilan, ya, dia menerima 18 juta beserta bukti potong. Bukti potong ini nanti dia laporkan di laporan pajaknya, laporan tahunannya, di SPT tahunannya. Ya, jadi pajak yang terjadi ini sifatnya sudah final. Jadi nanti ketika menghitung pajak tahunan tidak perlu lagi dimasukkan penghasilan yang 20 juta ini, kemudian pajak yang 2 juta ini juga tidak perlu lagi dihitung ulang, sudah selesai urusannya. Ya. Jadi seperti itu mekanisme umum untuk pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Ini contoh salah satu jenis pajaknya yaitu sewa tanah dan bangunan. Ya, ada jenis-jenis yang lain. Ya, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau statusnya ya PTD ini ya yang menyewakan itu bukan pemotong pajak atau pemungut pajak, misalkan orang pribadi
Misalkan saya yang nyewa, nah saya kan statusnya bukan sebagai pemotong ya, tidak bisa memotong juga, maka PTC bisa store sendiri. Ya, jadi menyetorkan sendiri. Silakan kalau ada yang kurang paham mengenai mekanisme pemotongan. Ya, jadi intinya ini, ya teman-teman harus paham ini, ya untuk sisanya nanti bisa dibaca-baca, ya karena ini terkait dengan jenis-jenis pajaknya. Ya, di sini ada bunga deposito dan tabungan, ya untuk PPh pasal 42 dulu ya yang kita bahas. Kemudian hadiah undian, kemudian transaksi saham dan sekuritas. Ya, jadi untuk undian ini nanti ada beberapa jenis. Ya, untuk hadiah. Untuk hadiah nanti ada hadiah yang diterima oleh orang pribadi, ada hadiah yang diterima oleh badan. Nah, jadi nanti akan ada 3 jenis PPh yang mengatur mengenai hadiah. Pasal 21, pasal 4 ayat 2, dan pasal 23. Ya, nanti di 23 juga ada hadiah. Nah, untuk PPh pasal 4 ayat 2 khusus untuk hadiah yang bentuknya undian. Ya, jadi dia tidak melihat penerimanya itu orang pribadi atau badan. Ya. Tapi kalau dilakukannya dengan undian, maka otomatis masuk ke pasal 4 ayat 2. Nah, hadiah selain ini, selain undian, nanti akan masuk ke pasal 21 kalau penerimanya orang pribadi. Kemudian akan masuk ke pasal 23 kalau penerimanya badan. Ya, misalkan ada hadiah perlombaan, ya atau hadiah dalam bentuk lainnya, ya. Pokoknya selain undian maka masuk ke 21 atau 23, ya. Kalau undian maka dia otomatis ke 4 ayat 2. Ya, kemudian ya, transaksi saham dan sekuritas. Nah, ini teman-teman yang lagi ngehits nih di tengah pandemi saat ini ya, saham ya, sekuritas. Nah, ini kan dikenakan pajak juga ya bagi teman-teman nih yang biasanya bertransaksi saham, pasti sudah biasa ya dengan pajak untuk saham dan sekuritas lainnya. Kemudian transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, kemudian usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Ya. Itu jenis-jenisnya. Nah, ini untuk bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Ya, bisa dibaca sendiri. Untuk tarifnya ini 20%. Ya, untuk bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Jadi kalau teman-teman menabung ya di bank akan dikenakan pajak 20% ya atas bunganya ya, bukan tabungan teman-teman ya. Misalnya teman-teman nabung terus uangnya berkurang kena pajak, bukan. Tapi ketika teman-teman menerima bunga, ya menerima bunga tabungan atau bunga deposito. Nah, tapi ada syaratnya ya. Nah, di sini dikecualikan dari pemotongan PPh, jumlah deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Jadi kalau tabungan teman-teman ya di bawah 7.500.000 ya atau depositonya di bawah 7.500.000 itu bebas pajak. Ya, jadi yang dikenakan pajak untuk bunga deposito ya atau bunga tabungan yang tabungannya di atas 7.500.000. Ya, jadi kalau di bawah 7.500.000 maka dibebaskan dari pajak. Nah, kalau teman-teman punya tabungan di atas 7.500.000, coba cek ya mutasi ya, rekeningnya, lihat buku tabungannya. Ya biasanya ada bunga, kemudian ada pajak. Ya. Terus ada biaya administrasi lagi. Ya.
Ya, ini ya contoh. Ketika menerima bunga 10 juta, maka pajaknya 20%. Ya, cukup besar. Kemudian ini obligasi. 15% ya tarifnya bagi WPDN dan BUT. BUT ini bentuk usaha tetap. Kemudian 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B ya bagi wajib pajak luar negeri selain BUT. Jadi kalau BUT ikut ya 15%. Ya, jadi P3B ini persetujuan ya penghindaran pajak berganda ya antar Indonesia dengan negara lain. Ya, jadi kalau ada P3B biasanya lebih rendah tarifnya dari 20%. Oke. Nah, ini koperasi ya, PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ini objeknya dan pengecualiannya. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi merupakan objek pajak. Ya, jadi bunganya objek pajak. Nah, bunga simpanan yang jumlahnya tidak melebihi 240.000 per bulan tidak dikenakan pajak. Ya, jadi yang kena pajak bunga yang di atas 240.000. Kalau di bawah 240.000 maka dibebaskan dari pajak. Ya, ini ada latihannya nanti, silakan dikerjakan latihannya. Ini ya tarifnya 0%. Untuk penghasilan atas bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Kemudian 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Nah, ini untuk undian yang sudah saya bahas tadi di awal. Ya, jadi hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang pemberiannya melalui undian. Ya. Jadi kalau diundi maka otomatis masuk sini. Tapi kalau nggak diundi kita lihat penerimanya siapa dulu. Kalau penerimanya orang pribadi nanti masuk ke pasal 21. Kalau penerimanya badan nanti masuk ke pasal 23. Ya, pasal 23 nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk hadiah undian itu tidak harus uang, ya, bisa barang atau kenikmatan lainnya. Misalkan menginap di suatu hotel berbintang. Jadi, ketika seseorang menerima hadiah undian berupa barang, maka dia tetap dikenakan pajak. Ya, jadi dihitung dulu berapa nilai undiannya, ya, hadiahnya. Misalkan ada yang menerima hadiah mobil, ya, atau menerima mesin cuci atau kulkas. Nah, kita jadikan bentuk nominal dulu, berapa harganya. Nah, si pemenang nanti diwajibkan untuk membayar pajak. Ya kan teman-teman sering mendengar ya kalau di televisi itu ya ada hadiah-hadiah undian. Nah, kemudian si presenternya bilang pajak ditanggung pemenang gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya, kalau dia mengatakan seperti itu, berarti nanti si pemenang yang menanggung pajaknya. Ya, jadi barangnya biasanya akan dikirim setelah si pemenang membayarkan pajaknya ke panitia penyelenggara biasanya. Nah, misalkan terima mobil nih, mobil terus nggak punya uang untuk bayar pajaknya. Nah, biasanya mobilnya itu dijual dulu, ya, dijual dulu, ditawarkan ke panitia. Nah, nanti dia terima uangnya setelah dikurangi pajak. Nah, biasanya ada juga penyelenggara yang menanggung pajaknya. Ya, jadi tergantung panitia penyelenggara. Nah, tapi kalau pada prinsipnya
yang harus membayar pajak ya yang menerima hadiah undian. Yang mana tahu panitianya berbaik hati mau membayarkan pajaknya. Ya, ini pengecualian ya hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa yang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi ya. Kalau tanpa diundi semuanya menerima itu dikecualikan ya, jadi tidak dikenakan pajak. Misalkan teman-teman beli belanja di toko dapat hadiah piring cantik ya, dapat gelas cantik. Nah, itu kan tanpa diundi dan semua dapat. Nah, itu tidak dikenakan pajak. Ya, ini tarifnya 25% ya dan bersifat final. Lumayan besar ya. Misalkan kita dapat hadiah mobil ya. Mobil harganya 100 juta. Nah, kemudian pajaknya 25%. Berarti kita harus bayar pajak 25 juta. Nah, lumayan besar ya. Ya, ini pemungut atau pemotongnya. Ya, penyelenggara undian, baik orang pribadi atau badan, kepanitiaan, organisasi maupun penyelenggara dalam bentuk apapun yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Ya. Jadi untuk mengantisipasi adanya undian abal-abal ya, harus ada pihak berwenang. Oke, ini untuk PPh atas pengalihan dari transaksi saham. Untuk saham, ya, ini 0,1%. Kalau teman-teman yang bertransaksi di paham pasti sudah sering melihat ya pajak ini ya 0,1%. Ya, jadi ini dihitung dari nilai penjualannya. Ini untuk semua transaksi. Kemudian untuk pemilik saham sendiri dikenakan tambahan 0,5% ya dari jumlah bruto nilai transaksi atas transaksi penjualan kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya. Nah, yang paling sering digunakan tuh yang ini ya, yang 0,1%. Ya. Jadi kalau kita bertransaksi saham itu biasanya ada pajaknya 0,1% dari nilai transaksi, kemudian ada fee ya, fee untuk sekuritasnya. Fee untuk sekuritas itu biasanya juga 0, sekian persen ya, nggak besar juga. Oke, ini untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, jual beli rumah. Jadi jual beli rumah dikenakan pajak. Ya, ada pajak pusat, ada pajak daerahnya juga ya untuk jual beli rumah ini. Biasanya ada PBB-nya juga, ada BPHTB. Nah, ini untuk jasa konstruksi. Nah, untuk jasa konstruksi, nah ini akan ada 2 PPh juga yang membahas ini, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, ya, kemudian ada PPh pasal 23, nanti membahas jasa. Nah, kalau si pengusaha memiliki surat izin jasa konstruksi, maka dia masuknya ke sini. Ya, jadi ada kualifikasinya, dia masuk ke pasal 4 ayat 2. Tapi kalau si pengusaha tidak memiliki ya, sertifikat, maka nanti masuknya ke pasal 23. Ya, jadi dia bisa memberikan jasa juga berkaitan dengan konstruksi, tapi dikenakan pasal 23. Ya, ini yang tadi sewa dan bangunan. 10% tarifnya. Nah, ini ada updatean terbaru ya, hasil dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law nomor 11 tahun 2020. Jadi PPh atas dividen yang diterima orang pribadi itu tidak dikenakan pajak ya. Asalkan diinvestasikan
kembali. Ya, jadi ada pengecualian. Ya, kalau sebelumnya dikenakan pajak ya, dikenakan pajak 10%. Nah, tapi sekarang dikecualikan kalau ya diinvestasikan lagi ya hasil dividennya. Tapi kalau nggak diinvestasikan ya akan dikenakan pajak seperti biasa. Ya 10% ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Untuk pasal 4 ayat 2 sebelum kita masuk ke pasal 15. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Saya Oktodi Putra Hatin, Pak. Ya, silakan. Saya kan ada baca-baca juga kan sekalian nengok di internet. Ini maksimal hari pelaporan pajak bagian bidang jasa konstruksi yang tepatnya berapa, Pak? Soalnya pas waktu saya baca ada yang 20 hari setelahnya atau 30 hari setelahnya, Pak. Antara 20 hari Maksimal atau 30 hari. pelaporan. Maksimal ya hari pelaporan pajaknya, Pak. Ada yang 20, ada yang 30. Ini jasa konstruksinya seperti apa? Kalau di sini dikonstruksikan sebagai jasa perbaikan saja, Pak. Untuk membangun kayak gedung gitu, Pak. Ya. Oke. Ya, jadi secara umum ya, memang untuk pajak ya, pembayarannya itu paling lambat ya 10 hari ya setelah masa pajak berakhir. Ya, atau simpelnya paling telat tanggal 10 bulan berikutnya. Yaitu untuk pembayaran ya. Walaupun nanti ada yang lebih cepat dari itu atau yang lebih lama dari itu. Tapi secara umum 10. Nah, untuk pelaporan secara umum itu 20. Ya, 20 hari ya setelah masa pajak berakhir. Ya, atau 20 hari ya atau tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk konstruksi itu masuk yang 20 hari ya setelah masa pajaknya berakhir. Jadi misalkan sekarang bulan Juni, ya, maka terakhir pembayaran adalah 10 Juli dan terakhir pelaporan 20 Juli. Ya, jadi 10 hari bulan berikutnya dan 20 hari bulan berikutnya. Seperti itu. Baik, Pak. Kurang lebih udah Ya, paham. Terima kasih banyak, Pak. ya, silakan. Yang lain? Oke, kita lanjutkan ke PPh atas penghasilan dari jasa pelayaran dalam negeri. Ya, ini masuk ke pasal 15 ya. Nah, untuk pasal 15 ini ada 3 jenis pajak ya. Yang pertama pelayaran, ya, pelayaran dalam negeri. Kemudian yang kedua pelayaran atau penerbangan luar negeri. Ya, karena ini perusahaan luar ya buka cabang di Indonesia untuk membangun ya atau mendirikan membuka cabang ya yang perusahaannya berkedudukan di Indonesia dalam bentuk BUT ya. BUT, maka dia masuk ke kriteria yang ini ya. Jasa pelayaran atau penerbangan luar negeri. Kemudian yang terakhir penerbangan dalam negeri. Oke. Yang pertama untuk pelayaran. Ini pelayaran dalam negeri.
perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan charter. Kemudian penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan atau barang yang termasuk penghasilan penyewaan yang dilakukan oleh pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia, kemudian Indonesia keluar Indonesia, ya. Kemudian Indonesia ke pelabuhan Indonesia, kemudian pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Ya, maka dikenakan tarif 1,2% dari peredaran brutonya, ya, atau dari omsetnya. Ini untuk pelayaran dalam negeri. Ya, jadi ketika melakukan penyewaan atau pengangkutan orang ya dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya, maka tarifnya 1,2%. Nah, ini untuk yang perusahaan luar ya, perusahaan luar yang dia membuka usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap, ya, BUT. Ya, maka ini pajaknya 2,64%. Ya, jadi ini berlaku untuk pelayaran dan penerbangan, ya, perusahaan luar ya yang membuka ya kantornya di Indonesia. Kemudian terakhir ini untuk penerbangan. Jadi wajib pajak perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter. Nah, ini untuk sewa menyewa dikenakan